Dengar ya suara saya, teman-teman? Dengar Pak. Oke. Pak, Ya. maaf Pak, absensi saya garut Pak. Oh, nggak apa-apa. Nanti saya apa namanya? Siap Pak. Saya manual. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya untuk bergabung dalam perkuliahan hari ini. Oke, sebelumnya mungkin saya akan sedikit mendengar hearing ya dari teman-teman tentang perkembangan dari pemahaman maupun yang bisa diceritakan mungkin misalkan dari yang kemarin dikerjakan, misalkan saya akan coba dulu sebelum memang kita menganjak ke apa namanya materi baru gitu. Gimana? Sebentar. Untuk tugas kemarin. Stop dulu. Oke. Oke. Dari sini saya ingin meminta feedback dari teman-teman yang setelah dikerjakan kemarin. Adakah permasalahan dan bagian mana sehingga nanti kita bisa bahas terlebih dahulu. Gimana? Bisa disampaikan teman-teman. Misalnya pertama, baca potensio dan kirim data serial setiap 0,1 detik. Nomor 1, apakah ada kendala di sini? Tidak pakai fungsi delay. Gimana teman-teman? Lancar Pak. Berarti untuk kasus yang ini lancar bisa, ya? Pak, kemarin tanya teman-teman juga Pak. Oke. Jadi yang di sini kan yang diharapkan kan pakai pewaktuan dasar ya. Jadi gimana strategi yang kalian gunakan ketika tidak boleh menggunakan delay? Pakai milis Pak kemarin Pak saya Pak. Jadi atau kamu bisa ditampilkan gitu? Bagaimana ininya? Konsepnya? Saya pemakaian milis, terus seperti apa dipakainya, terus strateginya biar mengatur dia 0,1 detik gitu. Bisa ya? Kamu mau nampilkan? Sebentar Pak, saya cari bentar Pak. Oke, sambil kita nunggu ya, kita coba saya stop presentasinya. Nanti silahkan langsung di ini aja. Yang kedua, buatlah sistem yang terdiri dari 3 buah push button, PBA, poin apa ya, A, B dan C gitu ya. Jika A ditekan, counter increase. Jika B ditekan, maka decrease. C ditekan, maka reset. Yang lain, teman-teman ada pertanyaan di ini, nomor 2 nih. Jadi increase decrease-nya pakai apa nih? Halo, yang lain? Ya. Kayak izin share screen Pak. Silakan. Kalau kemarin saya pakainya gini Pak. Jadi buat milisnya saya ini dulu saya deklarasikan dulu Pak. Untuk milis awal dan intervalnya berapa begitu Pak. Oke. Terus di sini dipanggil lagi. Terus Pak sama kayak yang baca kemarin Pak,
masuk. Oke. Mapping ini kamu gunakan untuk apa nih mapping ini? Gimana Ini Pak? mappingnya kamu gunakan buat apa mappingnya? Ini Pak. Emang kalau nggak pakai mapping nggak jalan? Ah, eh, biar pelengkap aja Pak. Memang fungsinya buat apa? Ya sebenarnya. Enggak, masalahnya ini sebenarnya mapping ini oke ya sambil saya jelaskan aja. Nah, ini Iya. mapping di sini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengkonvert satu range nilai ke range nilai yang lain. Ya, misalkan nih 0 sampai 0 sampai 100 kamu convert menjadi 0 sampai 10 gitu loh. Jadi kan misalkan ketika 0 ya 0, ketika dia 1 dia 0,1 kan gitu ya. Oh iya Pak. Sehingga nah, ini jadi tidak betul karena kamu mengkonvert nilai yang sama gitu loh. Hmm. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah. Nanti untuk beberapa aplikasi di Arduino itu mapping ini terkadang dibutuhkan. Contohnya di mana Pak? Contohnya misalkan ketika nanti kalian mengatur PWM di sini. Jadi kan PWM untuk ADC hasil pembacaan mikro kalian itu 10 bit. Jadi dari 0 maksimal ke 1023 kan gitu. Sedangkan untuk PWM-nya itu hanya 8 bit. Jadi kan 0 sampai 255. Oh, Nah, bagaimana caranya ketika kalian pengen direct gitu ya, mengendalikan motor dengan potensio kan gitu kan. Nah, otomatis kan kalau nilai potensio langsung kalian masukkan ke driver motor, contohnya driver motor kan hybrid seperti kemarin kan yang kalian kerjakan di motor-motor listrik. Nah, itu tuh sebenarnya kan hybrid itu bagaimana cara mengatur kecepatannya adalah memberikan logika PWM di dalam men-trigger transistornya kan gitu. Nah, karena memang terjadi perbedaan resolusi dari input dan PWM-nya, input itu maksudnya ADC di sini ya, maka seringkali map ini diperlukan gitu ya. Jadi ini kalau kasusnya yang kamu gunakan seperti ini, itu mapnya nggak akan berpengaruh karena apa? Kamu mapping nilai yang sama gitu loh, ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti untuk kedepannya jadi tahu nih. Oh ternyata fungsinya di sini adalah digunakan untuk itu ya, apa namanya, mengkonvert dari satu range ke range yang lain. Nah, ini cukup bagus. Ini inspirasinya dari mana nih? Kalau yang apa, nyalain lagi aja. Ya di share screen lagi nggak apa-apa. Halo? iya iya Pak. Nah, Mhm. Nggak usah diedit nggak apa-apa, kan udah dikumpulin. oh, iya iya Pak. Enggak, maksudnya tuh saya pengen membahas aja supaya menjadi pemahaman bersama. Ini Pak. Nah, kalau Iya. yang if millisecond milli sekarang kurang milli sebalik lebih dari interval itu dari mana nih inspirasinya? Ini Pak. Kemarin tanya-tanya gitu Pak di Nggak, tanya siapa sama maksudnya? teman-teman Pak. Eh, Teman-teman dari siapa Banyak yang ya. kira-kira punya original ini atau mungkin dari inspirasi dari asisten? Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Maksudnya, Eh, hmm, ya gimana? mungkin ini Pak. Eh, dia mungkin agak beda Pak dia Pak. Oh, ya nggak masalah. Jadi ini intinya. Jadi yang harus dipahami adalah itu sebenarnya memang betul. Ini yang sering bahkan saya sampai sekarang sering menggunakan ini untuk mengambil data-data hasil data pengukuran. Nanti itu maksudnya dengan ini ya. Jadi kalau model dengan saya itu poin tertinggi itu adalah di ujian. Kalau untuk tugas poinnya ada, tetapi dalam artian yang pengen saya tekankan adalah bagaimana kalian punya experience tentang pengerjaan. Jadi nggak masalah saya kalian diskusi dan lain-lain itu saya sebenarnya nggak masalah karena poin nilai tertingginya adalah di ujian. Jadi manfaatkan setiap kasus-kasus pengerjaan kasus itu paling nggak kalian paham entah itu dari mana. Syukur-syukur kalian bisa memodifikasi hasil pekerjaan kalian gitu ya. Tapi yang paling saya tekankan adalah kalian harus mengerti apa yang kalian kerjakan. Karena apa? Karena nanti UTS dan UAS adalah kasus. Itu berlaku untuk semua mata kuliah yang saya ampu ya.
Jadi intinya nggak masalah. Nah, ini sekalian saya jelaskan sehingga ketika nanti ada kasus yang sama di dalam ujian, kalian bisa lebih paham gitu ya. Nah, ini cukup bagus. Jadi intinya ya ini sebenarnya unsigned long. Kira-kira apa perbedaannya ya ketika kamu definisikan di atas dan di bawah ini? Under the void loop atau di atas itu perbedaannya apa, Latif? Perbedaannya apa? Kalau di situnya saya kurang tahu Pak. Kemarin saya tanya teman tuh Kalau, katanya ini. kalau kamu define di atas error nggak? Belum saya coba Pak. Saya ini aja Pak. Lempeng aja Pak Oke kemarin. lah, ya lempeng aja ya. Ya intinya ini ada deklarasi itu ada lokal sama ada global kan gitu kan ya. Nah Oh. jadi intinya kalau kalau kamu define di atas berarti dia ini global. Jadi bisa diakses untuk semua void. Tetapi kalau Hmm, kalau kamu hanya di define-nya under void, maka dia lokal. Dia hanya hmm, dikenali oleh di dalam subsistem kan void itu sebenarnya kan subsistemnya. Jadi kalau iya. pemrograman Arduino nanti kalian bisa simak ini sambil saya jelaskan silahkan dicatat dan lain-lain sehingga terarah untuk proses pembelajaran kalian. Jadi kalau untuk subsistem itu ada void, ada juga namanya function. Kalau void ya kalian buat kayak gini tuh void namanya. Jadi subsistem ini kan kalau pemrograman itu ada yang namanya inisialisasi, ada yang namanya void setup. Setup itu hanya sekali dijalankan ketika dia Arduino-nya di power up. Dia hanya sekali dijalankan. Sedangkan void loop itu dijalankan secara terus-menerus. Gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, terus kalian juga bisa misalkan buat void yang lain, misalkan void penjumlahan. Proses nulisnya juga sama, void, nama voidnya, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal, dan isi dari void kalian adalah isikan di antara kurung kurawal kan gitu. Terus bagaimana Pak manggilnya? Manggilnya tinggal ditulis nama voidnya kan gitu kan kayak pemrograman seperti seyogyanya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi dari sini nanti misalkan nih kalian bisa membuat beberapa void nanti mungkin di kasus-kasus selanjutnya lah. Nanti saya mungkin mulai sekarang akan mencoba sampling dari pengerjaan dari kalian. Jadi disiapkan saja nanti tugas-tugas yang sudah disubmit gitu ya. Mungkin ya berarti tugas yang paling dekat ya. Jadi sebelumnya gitu. Nanti biar kita coba bahas, kita coba bedah sehingga tidak ada apa ya? Ya tidak ada nggak paham gitu loh. Jadi intinya biar lebih semua bisa memahami apa yang dikerjakan. Gitu ya. Oke. Terus nomor dua gimana? Oke Pak. Terima Nomor kasih dua Pak. silakan. Siapa yang mau nomor 2 nih? Siapa? Kamu tunjuk satu dong. Kamu tunjuk satu. Hmm, coba ya Pak. Ba- Bayu Pak. Bayu, yuk langsung. Bayu nanti nomor 3 tunjuk siapa? Langsung aja biar nggak kelamaan setup. Bayu mana Bayu? Bayu? Hadir, Pak. Ya. Bayu, kamu nunjuk siapa nomor 3 biar cepat. Ali, Pak. Oke. Bayu dulu silakan di share screen. Oke, sambil menunggu Bayu, apakah ada pertanyaan? Jadi sebenarnya nyaman gitu ketika kita menggunakan Arduino karena memang untuk fungsi-fungsi dasar semua sudah disesuaikan sudah disediakan oleh si ininya library maupun bootloader boot library lah katakanlah biar lebih mudah istilahnya. Tetapi ketika kita bicara mengenai advanced programming gitu, misalkan kayak kita memang menggunakan Arduino itu sebagai pemrograman untuk mikro yang menjalankan tugas yang kompleks, kadang-kadang dia ada limitasinya gitu. Jadi misalkan memang beberapa ada yang dikorbankan kadang-kadang. Ya tentunya kalau dari performance mungkin dia akan
sedikit lebih lambat daripada kalian menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang lebih ini ya, lebih low level gitu ya. Misalkan kayak bahasa C gitu. Tetapi karena apa? Karena memang ada masalah converting di sini. Jadi mengkonvert coding yang kalian telah buat di Arduino IDE menjadi bahasa pemrograman kan gitu. Sedangkan kalau kalian pakai bahasa C, kalian bisa langsung mengakses registernya. Itu yang gimana Bayu? Bisa sekarang, Pak. Udah muncul, Pak. Bentar. Oke, gimana Bayu? Ini, Pak. Gimana Gi? Gimana caranya nih? Seg A, seg B, oh kamu pakai 7 segmen? Iya, Pak. Wah, kreatif nih. Padahal sebenarnya saya cuma pengen pakai ini aja ya, apa namanya, serial monitor aja. Biar langsung ketampil gitu, Pak, angkanya, Pak. Oh iya. Terus gimana nih konsepnya? Bentar, Pak. Oh iya, ngerti lah. Ini kamu terinspirasi dari siapa Bayu? Ya, teman-teman, Pak. Pada diskusi gitu, Pak. Sama Latif juga, Pak. Oh gitu. Jadi siapa yang menjadi sumber diskusinya nih? Ya, dari Rafif Nanda, Pak. Oh, berarti Raffi Nanda yang sebagai ahlinya ahli nih. Oke lah, nanti kapan-kapan kita persilahkan Raffi Nanda untuk mengisi. Jadi gimana? Apa yang kamu jelaskan kok di scroll aja? Bentar, Pak. Nggak, langsung di void loop-nya aja. Ngapain di void loop-nya? Nah, Berarti ini langsung masuk ke pin mode itu, Pak. A0, A1, A2 pada Arduino itu, Pak. Terus? Ya sebentar. Siap-siap dulu pakai sepatu dan lain-lainnya. Terus? Masih bingung sih, Pak. Ya, ya wes lah, oke. Nanti ini aja. Kita akan ini aja ya. Next ke materi yang ini. Tolong saya akan share screen sebentar. Oke, di sini saya coba. Jadi sama ya, ini modelnya. Kenapa ini terkesan saya apa namanya, ke teman-teman itu lebih mandiri, karena memang semakin nanti kalian naik semester gitu ya, nanti akan penugasan mandiri dan pembelajaran mandiri memang akan lebih ini ya, diutamakan gitu. Jadi intinya mengapa saya berikan materi kasus. Nah nanti tuh sebenarnya kalian selain nanya ke asisten, kalian juga bisa nanya ke saya gitu. Tetapi saya akan lebih senang ketika ada permasalahan udah di handle, tapi kalau memang tidak bisa ditanyakan gitu. Jadi maksudnya adalah kalian paham apa yang menjadi permasalahannya gitu loh. Jangan, Pak ini gimana lah, gimana, kita juga jelasinnya bagaimana kan gitu. Tetapi kalau pertanyaan sudah spesifik, di mana Pak permasalahan di sini, gimana nih idenya? Nah itu silahkan ditanyakan ke asisten maupun ke saya. Jadi silahkan saja gitu ya. Jadi mungkin
dari tipe pembelajarannya mungkin untuk praktikum ya khususnya itu akan banyaknya adalah mengerjakan kasus yang ada. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya dulu, timer dan counter. Sebenarnya kalau kalian melihat kalian tahu bahwa timer dan counter ini sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi dasar yang tadi. Misalkan kayak timer berarti kan tinggal pakai milis aja gitu kan ya. Setiap berapa detik dia ngapain, setiap berapa detik dia ngapain gitu kan bisa. Kalau counter ya sebenarnya bisa digunakan variabel aja, tinggal di counting up, counting down, reset dan lain-lain. Nah, tetapi sebenarnya kalian secara tidak sadar sudah kalian tidak sebenarnya secara tidak sadar bahwa kalian sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh register yang ada di dalam microcontroller gitu ya, yaitu register timer dan counter. Nah seperti itu. Nah biasanya secara default ketika kalian menggunakan misalkan delay terus milis yang seperti pewaktuan dasar itu, kalian menggunakan timernya yaitu timer 0. Kalau untuk microcontroller yang kalian gunakan untuk Uno, misalkan ATmega 8535 atau ATmega 16 gitu ya, yang 16 MHz gitu ya, dia mempunyai dua timer yaitu timer 0, timer 1 dan timer 2, di mana timer 0 itu yang default digunakan oleh library si Arduino-nya. Jadi timer, counter dan lain-lain itu adalah menggunakan timer 0. Sehingga ketika nanti kalian ingin menggunakan atau ingin merubah gitu ya, merubah atau mengubah nilai counter dan timer, itu yang diubah adalah timer 1 ataupun timer 2. Ketika kalian merubah timer 0, maka kalian akan mengacaukan program-program yang sudah bawaannya, misalkan kayak delay, misalkan kayak milis atau micros gitu ya. Nanti jadi tidak presisi gitu loh ketika kalian merubah nilai-nilai yang di timer 0. Nah, timer dan counter itu perbedaannya adalah timer sumber clocknya berasal dari internal microcontroller atau dari kristal osilator. Kristal itu nanti kalau kalian lihat Arduino ada yang warna silver itu, di atasnya ada berapa megahertz gitu ya. Sedangkan counter sumbernya dari trigger dari luar mikro. Ya ini intinya ini ya, perbedaannya ya. Kalau dia timer dia sebenarnya dia itu sumbernya adalah clock. Jadi dia digunakan untuk pewaktuan berapa lama nih menunggu, berapa lama dia harus melakukan sesuatu, atau jeda berapa lama kan gitu ya. Itulah timer. Tetapi kalau counter berapa kali kan gitu ya. Dia bisa di-trigger dari push button kan ya. Biasanya push button, berapa push button, atau mungkin dari sensor-sensor keadaan, limit switch, atau dari proximity sensor, sehingga ketika kita menggunakan sebagai deteksi keadaan. Maksudnya keadaan itu ada atau tidak gitu loh. Adalah keadaan. Nah, secara internal dari mikro itu timer dan counter itu sudah saya jelaskan tadi, ada timer 0, 1 dan 2. Dari sini nanti akan saya provide beberapa dokumen yang kalian bisa pelajari. Sebentar ya, saya kirim di WA group aja biar biar lebih simpel ya. Saya akan kirim di WA group. Yang saya kirimkan adalah materi untuk AVR. Kenapa AVR? Karena memang mikro yang kita gunakan adalah mikro, sebenarnya walaupun Arduino kan sebenarnya nama ininya ya, nama modulnya sebenarnya, modul plus bootloadernya. Tetapi kalau dari mikronya sendiri dia kan dari ATmega. Ya, dari ATmega 8535P atau ATmega 16 gitu ya. Jadi untuk arsitekturnya, untuk registernya dia tetap menggunakan
Bentar. Saya coba kirim ke grup mikro. Jadi untuk registernya, terus infrastrukturnya itu akan sama dengan microcontroller yang kalian gunakan di Arduino. Jadi ada beberapa yang bisa kita setting, nantinya kita bisa gunakan untuk mengerjakan ini kasusnya. Sebentar ya. Buatlah program dengan mengirim data potensial sama sepertinya 0,1 detik, 0,5 detik, dan 1 detik. Jelaskan hasilnya. Fungsi milis hanya digunakan untuk menampilkan waktu saja. Jadi intinya di sini nanti waktu yang dikirimkan adalah, jadi tidak boleh menggunakan yang kayak tadi. Tadi kan kalian baca jadi milis itu kan sebenarnya kan pengertiannya adalah waktu dimulai dari ketika Arduino kalian itu mulai hidup kan gitu. Nah, sedangkan ini untuk kasus yang pertama ini, maka nilai milis itu boleh jadi ini nggak usah pakai 7 segmen ya. Ini menggunakan serial monitor. Jadi yang dikirimkan adalah yang pertama adalah waktu, di mana waktu ini adalah nilai milisnya. Terus data adalah data dari potensionya kan gitu ya. Nanti yang ingin diharapkan adalah untuk kasus yang pertama 0,1 detik, berarti jarak antara data pertama dan data kedua dilihat dari milisnya, itu jedanya adalah 0,1 detik berarti 100 ya, 100 bedanya 100. Kalau yang 0,5 detik berarti bedanya 500. Jadi nilai milis sekarang dan nilai sebelumnya itu bedanya 500. Kalau 1 detik berarti 1000 kan gitu ya. Itu untuk kasus yang pertama. Kalau kasus yang kedua, buatlah sistem menghitung barang, sensor barang diwakili dengan 1 push button, conveyor dengan LED akan berhenti ketika counter tepat saat setelah barang ke 10 meninggalkan sensor dan buzzer menyala. Sistem tidak akan berjalan sebelum tombol reset ditekan. Gunakan timer 1. Nah, fungsi ini sebenarnya juga bisa nih. Tetapi yang ingin kita lakukan di sini adalah bagaimana kalian menggunakan internal timer dan counter. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana cara kalian mengatur atau variabel-variabel yang bisa diatur dari si timer dan counter. Yang pertama adalah TCCR 1B. Itu untuk timer atau counter 1 untuk register yang B. Apa yang bisa diatur? Yang pertama adalah nilai WGM 13 dan 12. Ini sebentar saya besarkan dulu. Nah, ini adalah jadi itu kalau timer dan counter itu ada yang counting up, nanti di compare gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu kan ada clock nih. Di dalam mikro itu dia bergerak berdasarkan clock source, yaitu eksternal osilatornya. Dia kan akan naik, nilainya itu akan selalu berdetak gitu. Dan kalau di register ini akan menambah satu gitu kan. Tergantung dari berapa nilai ini apa namanya? Resolusinya. Jadi nanti normal phase correct 8 bit, phase correct 9 bit, phase correct 10 bit di sini dia akan mempengaruhi behavior dari si counternya. Jadi ada yang misalkan dia counter terus, nanti kita tentukan berapa nilai maksimumnya. Ketika nilai maksimumnya itu ditentukan, maka dia akan overflow gitu ya. Overflow di sini maksudnya adalah kalau untuk nanya timer, overflow itu adalah ketika nilainya sudah sampai ke nilai maksimum, dia akan kembali ke 0 gitu ya. Tapi sebelum dia kembali ke 0, dia akan mengaktifkan namanya flag.
atau tanda bahwa mikronya sudah overflow gitu loh. Sehingga dia menjadi satu nilai pewaktuan tertentu. Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua adalah yang bisa disetting adalah CS12, CS11 dan CS10. Nah, di sini yang bisa diatur yang pertama adalah prescaling-nya. Prescaling ini fungsinya buat apa sih, Pak? Ya kan gini sebenarnya. Kan kita punya external clock misalkan 16 MHz. Itu kan berarti kan kita punya periodenya kan. Periodenya adalah 1/16 MHz. Itu berapa detik kan gitu ya. Nah, berarti mikro kita dalam satu step kan dia itu kan sekuensial gitu ya. Mikro itu sekuensial. Jadi program pertama, kedua, ketiga, keempat itu kan secara programnya. Tapi kalau secara operasinya dia itu menjalankan itu step by step gitu. Step by step, dan setiap stepnya adalah setiap counting dari osilatornya. Nah, pemilihan 18642561024 di sini adalah untuk mengatur cepat atau lambatnya per stepnya. Nanti fungsinya buat apa? Ya tadi misalkan gini, kalian tahu nih penambahannya setiap detik misalkan. Terus kalian hanya mengizinkan misalkan 10 langkah gitu. Berarti kan tinggal 10 kali 1 detik, berarti 10 detik kan gitu kan. Jadi prescaler ini nanti fungsinya adalah untuk memperlambat nilai memperlambat nilai step atau clock cycle gitu ya dari si mikronya. Terus selanjutnya kalian juga bisa milih ini adalah external source atau untuk falling atau rising. Jadi ini adalah nilai-nilai yang kalian bisa atur untuk menghasilkan ini. Jadi ini ketika kalian menggunakan clock internal gitu, maka kalian bisa menggunakan yang settingan yang biru ini. Tetapi kalau kalian menggunakan external clock, berarti kalian men-settingnya seperti ini. Ini beberapa yang bisa kalian manfaatkan nanti. Jadi counter clock source itu di sini di nomor 4 dan nomor 5. Jadi nanti push button kalian ketika kalian pengen membuat dia sebagai source dari counternya. Jadi bukan sebagai ADC atau masukan digital, kalian bisa memanfaatkan pin ini. Terus untuk timer clock source dia dari sini. Dan memang sudah secara built-in dengan osilator yang ada. Nah, terus di sini adalah bagaimana cara mengatur register timer. Pada praktikum ini, manipulasi register dilakukan pada timer 1 agar tidak mengganggu fungsi pewaktuan dasar yang kebanyakan menggunakan timer 0. Gimana Pak cara ngaturnya? Yang pertama adalah ini timer ini. Selanjutnya setting prescale-nya menjadi 256 ini dengan cara bisa kalian menggunakan yang ini, bisa kalian gunakan yang ini. Oke. Selanjutnya timer atau counter 1 overflow interrupt enable. Jadi mengenablekan ini. Nah, setelah itu kalian bikin fungsi ini di dalam for setup yang interrupt handle. Disinilah nanti yang ingin kalian lakukan apa itu di sini. Jadi ini konsepnya adalah ketika dia overflow atau timernya itu sudah aktif, maka interrupt handle-nya ini akan diakses secara terpisah dari program utama. Itu untuk akses register timer. Untuk counter ini ya. Jadi perbedaannya adalah di sini. Untuk settingnya di sini, yang di tengah sini. Jadi kalau counter juga sama, yang diatur adalah initial value-nya. Nama counter itu kalau 16 bit berarti ada dua nih, ada H dan ada low. Nah, dia akan overflow setiap FF kan gitu. Nilai maksimumnya ya. Nah, dari situ nanti ketika pinnya di-trigger terus, maka dia akan overflow gitu ya. Ketika dia sudah FF, maka dia akan menjalankan fungsi yang digunakan di sini. Oke.
mungkin dari sini teman-teman bisa capture dulu kasusnya. Silahkan kalian dipelajari dulu. Nanti saya akan jeda dulu karena saya ada beberapa yang harus saya urus sebentar. Nanti kita mungkin di sela-sela tengah 11 ya. Mungkin kita akan kembali lagi untuk memperdalam masalah ini. Tetapi yang saya harap kalian sudah bisa mengotak-atik nomor 1 dulu ini. Jadi nanti saya minta kalian dari teman-teman itu untuk menampilkan hasil pengerjaannya random ya, nanti siapa yang saya panggil nanti untuk menampilkan seberapa jauh progresnya dan kita akan membahas permasalahan seperti apa. Seperti itu teman-teman. Ini mungkin saya izin jeda dulu sebentar. Jadi kalian bisa mempelajari ini juga kayak dulu kasusnya sehingga kalian bisa kalian juga bisa mengcapture ini ya. Mungkin bagaimana setting-settingnya. Ini untuk timer, silahkan di capture. Silahkan di capture kan. Jika sudah, kalian lakukan kasusnya. Nanti saya masuk lagi jam 10.30 ya untuk membahas mengenai permasalahan ataupun temuan-temuan yang teman-teman lakukan. Jadi, tapi metodenya adalah saya akan menghimpun mungkin dari beberapa teman kalian gitu untuk menampilkan dan untuk membahasnya bersama. Mungkin gitu pertemuan sesi kedua ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Mungkin saya izin dulu. Ada yang tapi saya tetap standby di WhatsApp. Atau ada asisten juga yang ikut membantu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk sesi yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua sekitar 10.30. Oke, mungkin seperti itu. Jelas ya teman-teman? Sudah tercapture semua ya? Halo? Halo? Iya Pak, coba. Ya sudah kalau gitu saya cukupkan sekian untuk sesi satu. Nanti kita akan bertemu lagi di 10.30. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.